warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Amanda. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang fundamentalisme. Nah, untuk teman-teman sekalian, mohon perhatikan materi yang saya sampaikan ini. Jika ada tanggapan atau sanggahan, mohon dikirim di kolom komentar. Oleh karena itu, saya meminta bantuan kepada kalian untuk memperhatikan apa yang saya presentasikan hari ini. Jadi cukup untuk itu aja teman-teman. Mohon maaf jika banyak kekurangan segala macam. Saya perlu bantuan kalian. Oleh karena itu, ikuti terus ya teman-teman. Nah, teman-teman pernah nggak sih mendengar kata fundamentalisme? Ataukah kata ini sangat jarang didengar? Jadi begini teman-teman, fundamentalisme itu kalau secara KBBI, fundamentalis itu merupakan kata yang diambil dari kata fundamen. Nah, kata fundamen ini yang memiliki arti dasar, alas, dan fondasi. Oleh karena itu, bisa disebutkan atau dijelaskan fundamentalisme ini merupakan sebuah pendekatan atau sebuah pemikiran yang terhadap suatu kaum atau suatu gerakan kelompok gitu yang menafsirkan atas kelompok mereka sendiri, atas asas mereka sendiri. Nah, untuk itu, untuk contoh-contohnya saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, contohnya di agama Islam itu yang terjadi di Indonesia saat ini misalnya kayak gini. Ada HTI, gerakan HTI, FPI, terus macam-macam banyak. Nah, kayak gitu. Itu contoh-contoh yang ada terjadi di Indonesia. Itu fundamentalisme agama. Nah, kalau misalnya secara budaya gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri ada yang terjadi gini. Saya mendapatkan jawaban ini dari YouTube gitu. Ada yang bilang kayak gini. Fundamentalisme contohnya begini. Ada juga gini. Adanya mandi-mandian 7 bulanan, terus juga memberikan sesajen kepada nenek moyang. Nah, itu kan memang nggak ada diajarkan di agama, tapi mungkin ada diajarkan ibaratkan adat istiadat yang lahir sejak budaya mereka dahulu gitu, kayak menolak modernitas gitu. Jadi begitu teman-teman, itu contohnya. Oke teman-teman, jadi sejarah fundamentalisme ini sebenarnya terjadi di agama Protestan di Amerika Serikat. Nah, waktu itu mereka itu menekan kebenaran bukan dari hanya segi masalah agama maupun masalah dari kepercayaan maupun moral, tetapi mereka juga menekan dalam suatu catatan sejarah tertulis dan kenabian. Setelah itu adanya terjadi Perang Dunia Pertama. Nah, gerakan ini muncul secara terpisah-pisah dan dalam berbagai sekte Protestan agama Amerika Serikat. Setelah itu gerakan ini menjadi permasalahan di Amerika Serikat secara nasional. Nah, adapun juga sejarah fundamentalisme ini terjadi. Waktu itu agama Kristen di Hindia. Nah, mereka itu membunuh seorang ilmuwan wanita yang pada tahun 415 Masehi. Nah, karena mereka penganut paham fundamentalis. Nah, kemudian adanya berlanjut juga di perpustakaan. Kemudian adanya berlanjut di perpustakaan Iskandria pada tahun 415 Masehi juga yang dibakar, dan ini pun juga telah dibangun ulang. Jadi begitu teman-teman. Nah, untuk masalah fundamentalisme ini bagaimanakah terjadi, bagaimanakah bisa muncul, saya akan berikan slide selanjutnya. Pemahaman terhadap agama dikatakan sebuah keyakinan. Nah, keyakinan itu bisa melalui praktek ibadah, terciptanya kehidupan beragama. Nah, setiap pemeluk agama pasti meyakini kebenaran agamanya mereka masing-masing. Nah, bahwa semakin rendahnya tingkat berpikir dan pemahaman keagamaan seorang, maka semakin sempit dan semakin konkret dalam suatu yang difanatikinya dalam kehidupan beragama. Nah, terus misalnya jika fanatisme seseorang itu lebih dominan, maka penghayatan spiritualnya itu akan terabaikan. Mereka akan terkesan rela mati. Padahal kita tahu sendiri kan, tidak ada agama pun yang mengajarkan hal tersebut. Nah, dalam kisah
mereka pemikiran Islam dalam konteks pemikiran teologi. Nah, ada juga nih contoh kelompoknya, misalnya kelompok Syiah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Khawarij, kelompok Murji'ah, Qadariyah, dan berbagai macam. Dan itu juga termasuk penyebabnya atas fundamentalisme tersebut. Mungkin bisa dipahami. Nah, selanjutnya ini saya akan menjabarkan gimana sih ciri-ciri fundamentalisme itu. Tadi kan sudah penyebabnya. Jadi selanjutnya tentang ciri-ciri fundamentalisme. Teman-teman, tadi kan saya sudah menjabarkan bagaimana terjadinya penyebab fundamentalisme. Sekarang ini saya ingin menjabarkan ciri-ciri fundamentalisme. Nah, menurut Profesor Dr. Muhajirin Thohir, ciri-ciri umum dari fundamentalisme Islam itu adanya gerakan-gerakan Islam secara politik, menjadikan Islam sebagai ideologi dan secara budaya. Yang kedua, memiliki prinsip yang mengarah pada paham perlawanan. Yang ketiga, terjadinya penolakan terhadap hermeneutika karena pemahaman Al-Quran sebelumnya adalah skriptualistik. Yang keempat, secara etimologis, dalam wilayah gerakan sosial, politik, menolak pluralisme dan relativitas. Yang kelima, menolaknya perkembangan historis dan sosiologis karena pandangan mereka, umat manusia yang tengah melakukan aktivitas sejarah di dunia harus menyesuaikan diri dengan teks Al-Quran, bukan sebaliknya. Jadi itu ciri-ciri fundamentalisme Islam. Mungkin itu saja teman-teman. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan kata, kekurangan materi. Saya serahkan kepada kalian. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian, terima kasih.